perkembangan masa remaja. Untuk perkembangan masa remaja itu menjelaskan tentang perubahan-perubahan yang dialami seorang remaja dalam tahap hidupnya. Berbicara tentang tahapan kehidupan manusia, itu tentu harus membahasnya secara komprehensif, yaitu mulai dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, dan masa tuanya. Itu dikatakan fase. Ya. Pikunas di dalam tahun 1976 dalam kutipan Hendrianti Agustiani itu mengungkapkan beberapa tugas perkembangan yang sangat penting pada periode pertengahan dan akhir masa remaja. Secara umum, tugas perkembangan masa remaja itu ada kaitannya dengan dirinya sendiri dan juga ada kaitannya dengan lingkungan sosial yang dihadapinya. Next. Perkembangan rohani remaja. Ya, kalau kita melihat perkembangan rohani anak remaja itu tidak semuanya sama. Disebabkan oleh pembinaan untuk membangun hubungan iman remaja dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, sebagai remaja itu membutuhkan kemauan dengan mempunyai tujuan yang jelas, yaitu menyerahkan hidupnya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertumbuhan rohaninya itu sering terjadi dengan pesat. Untuk itu remaja memerlukan pimpinan yang menonjol. Lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pergaulan bebas. Kata bebas itu beberapa pengertian diantaranya, yaitu yang pertama, lepas sama sekali dari, ya, tidak terhalang, terganggu, dan sebagainya, sehingga dapat bergerak, berbicara, berbuat, dan sebagainya dengan leluasa, itu kata bebas. Yang kedua, tidak terikat atau terbatas oleh aturan, dan sebagainya. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku penyimpangan yang melewati batas-batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu atau pergaulan bebas itu dapat diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Pergaulan adalah merupakan proses interaksi antara individu atau individu dengan kelompok. Sedangkan bebas adalah terlepas dari kewajiban, aturan, tuntutan, norma agama, dan norma kesusilaan. Pergaulan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian seorang individu, baik pergaulan positif atau negatif. Lanjut. Nah, ciri-ciri pergaulan bebas. Pergaulan bebas dapat diketahui dengan beberapa ciri yang menandakannya antara lain sebagai berikut. Penghamburan harta untuk memenuhi keinginan seks bebasnya. Yang ke B, rasa ingin tahu yang sangat besar. Yang ke C, terjadi perubahan emosi, pikiran, lingkungan, pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Yang ke D, itu terjerat dalam pesta hura-hura dengan menggunakan obat-obatan terlarang seperti ganja, puto, ekstasi, dan minuman keras. Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat, perilaku yang tidak baik, pakaian agak terbuka atau minim. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan rasa malas, perubahan yang dalam keinginan, selalu menunjukkan eksistensi dalam kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba banyak hal. Nah, saya akan memberikan kesaksian mengenai tentang ciri-ciri pergaulan bebas yang dialami oleh beberapa anak Tuhan yang beberapa waktu saya layani juga. Namun sebelumnya saya akan memberikan suatu pujian yang ini memotivasi di dalam pelayanan saya, dan Tuhan memberikan misi kepada saya untuk bahwa anak-anak Tuhan harus diselamatkan. Ada lagu yang di judul di lirik yang terakhir mengatakan bahwa generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Inilah suatu kerinduan dalam kehidupan saya, bahwa saya merindukan bahwa seluruh generasi yang ada di gereja yang Tuhan percayakan untuk saya layani, itu semuanya terselamatkan. Nah, dengan pergaulan-pergaulan bebas tersebut ada
sebelum apa ya, saya pernah mengatakan kecolongan ya. Ada satu anak dari jemaat itu remaja, itu dikarenakan dari kehidupan orang tuanya yang salah, ya, orang tuanya salah. Dalam keluarga tersebut memiliki anak, tetapi sangat perhatiannya itu sangat kurang sekali. Sehingga di depan saya itu anak itu berani minum minuman keras, ya, dengan santainya, dan itu menjadi beban dalam hidup saya. Saya berusaha untuk menyelamatkan anak tersebut. Saya membimbing, saya menasihati, dan saya merangkul dan memposisikan diri saya sebagai orang tuanya. Dan saya juga kemarin menyatakan bahwa harus ada rasa nyaman di dalam saya memberikan bimbingan terhadap anak tersebut. Dan saya juga tadi yang disampaikan oleh Pak Anton bahwa keterbukaanlah itu penting. Nah, saya belajar mengajak anak tersebut untuk membuka diri, ya, karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Nah, sebab itu saya mengajak anak tersebut untuk mari cerita apa yang sesungguhnya terjadi, dan mulai dari A sampai Z diceritakan. Saya tahu persoalannya, kenapa terjerumus sampai menggunakan obat-obatan, sampai menggunakan minum-minuman keras lah. Puji Tuhan dengan adanya doa yang terus dilakukan, dan saya terus mengatakan kepada Tuhan, generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nah, puji nama Tuhan, setelah itu pemulihan terjadi dalam hidup anak tersebut, dan puji Tuhan berangsur-angsur menjadi anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Dilanjut Pak Anton untuk slide berikutnya. Ya, faktor penyebab pergaulan bebas itu, hal-hal yang terjadi dalam pergaulan bebas itu banyak bertolak belakang dengan aturan-aturan dan norma-norma dalam etika pergaulan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Faktor penyebab antara lain itu rendah taraf kehidupan keluarga, rendahnya taraf pendidikan keluarga yang berpengaruh sebagai penyebab terjadinya pergaulan bebas. Contohnya, keluarga itu mengizinkan sang anak untuk berpacaran, dan ditambah tanpa adanya pengawasan yang menyebabkan anak terjerumus dalam pergaulan bebas. Yang ke B, keadaan keluarga yang tidak stabil. Keadaan keluarga sangat berpengaruh pada tingkah laku atau perkembangan psikis remaja, yang mana keadaan orang tua tidak harmonis, yang membuat perkembangan psikis anak terganggu, dan anak cenderung mencari kesenangan di luar, melupakan hal yang terjadi di keluarganya. Yang pertama, saya akan membahas tentang rendahnya taraf pendidikan tadi, ya. Yang kecil juga ada sangkutannya, yaitu orang tua yang kurang memperhatikan, ya, lingkungan setempat yang kurang baik. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, saya juga akan menceritakan apa yang saya lakukan di dalam pelayanan pastoral. Bapak Saudara, faktor orang tua itu mempengaruhi keberadaan anak. Kalau orang tuanya takut akan Tuhan, orang tuanya itu setia kepada Tuhan, niscaya anak-anak yang dilahirkan juga anak-anak yang takut dan hormat kepada Tuhan. Nah, ini saya ada cerita dan kesaksian bahwa tetapi puji Tuhan bukan di luar jemaat yang ada di GBI Gunung Sari, tetapi jemaat luar. Itu saya melayani ada seorang saya katakan sudah ibu, ya, sudah ibu, karena dia sudah melahirkan, padahal dia sangat masih minim sekali usianya. Dia menikah dan belum, dia berpacaran, hamil duluan. Setelah itu sang pacar tersebut mengatakan, aku mau menikahi kamu, tetapi kamu harus pindah ke agamaku, agama X. Gitu. Nah, dari orang tua tersebut konsultasi dengan saya, dan saya mengatakan,
jangan meninggalkan Tuhan hanya karena pasangan pasangan suami. Dan saya berembuk dan saya memberikan solusi bahwa mari ibu tersebut kita ajak ke tempat rehabilitasi dan di situ dibentuk imannya, di situ dibentuk kualitas kerohaniannya sehingga apa yang telah dilakukan merupakan sesuatu yang salah dan dia mohon ampun kepada Tuhan dan anak tersebut sampai lahir dan saya memberikan atau mengajak ada keluarga yang mengadopsi anak tersebut. Nah, tujuan saya mengajak ke tempat rehabilitasi yaitu yang pertama bahwa nama dari keluarga tersebut biar tidak tercemar. Yang kedua, dari pihak gereja di mana bergereja mereka juga tidak mengetahui, masyarakat juga tidak mengetahui, itulah yang boleh saya lakukan sehingga anak tersebut bisa nantinya tampil menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan, sekarang orang tersebut sudah menikah dengan orang yang percaya kepada Tuhan dan mereka sudah mempunyai keturunan dan diberkati oleh Tuhan. Ya, berikutnya Pak Anton. Ya, yang kurang berhati-hati dalam berteman. Ya, teman dapat menuntun kita ke arah yang positif dan negatif, di mana sebagian besar pergaulan bebas itu terjadi karena berteman dengan orang yang kurang baik. Saya pernah menyampaikan kepada anak-anak remaja, pemuda, saya mengatakan dan saya punya kunci untuk keberhasilan anak-anak di dalam kehidupannya. Yang pertama, saya mengatakan, anak-anak atau teman-teman lebih baik punya sedikit teman, tetapi teman itu membangun daripada memiliki banyak teman, tetapi menjerumuskan. Nah, itu yang saya tanamkan. Sebab itu anak-anak yang dilayani itu, puji Tuhan, mereka sangat berhati-hati di dalam mereka memilih berteman. Mending punya teman yang sedikit tetapi berkualitas, tetapi daripada banyak teman, tetapi itu membawa kebinasaan. Yang ke F, kurangnya kesadaran remaja. Ya. Berikutnya, kurangnya kesadaran remaja. Kurangnya kesadaran remaja itu merupakan implikasi dari kurangnya pengetahuan remaja tersebut akan dampak pergaulan bebas. Next, selanjutnya. Akibat atau dampak pergaulan bebas. Terjadinya pergaulan bebas memberikan pengaruh besar baik bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan juga negara. Dampak dari pergaulan bebas adalah sebagai berikut. Yang pertama, seks bebas. Yang kedua, ketergantungan obat. Yang ketiga, menurunkan kondisi kesehatan. Yang ketiga, pergaulan bebas itu dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti HIV, AIDS, dan banyak yang menggugurkan kandungan yang tentu saja membahayakan. Yang ke E itu meningkatkan kriminalitas. Yang ke F itu meredamkan hubungan keluarga. Yang ke G itu menurunkan prestasi. Bapak saudara yang dikasih Tuhan, bahwa puji Tuhan di dalam jemaat Tuhan yang ada di GP Gunung Sari, untuk pemuda remaja, setelah kejadian yang saya ceritakan tadi, satu pun sampai sekarang tidak terjadi atau tidak melakukan anak-anak remaja itu melakukan seks bebas, ketergantungan obat, dan lain sebagainya. Dan puji Tuhan, sangat-sangat dijauhkan dari anak-anak yang ada di GPI Gunung Sari. Selanjutnya, akibat atau dampak pergaulan yang berikutnya. Lanjut. Ya, bentar Pak, ini ada masalah. Oh. Ya, puji nama Tuhan. Sekarang kesimpulan yang pertama itu ditemukan kelemahan model pelayanan pastoral konseling terhadap remaja Kristen Indonesia
hamba Tuhan atau pendeta sebagai gembala yang bertanggung jawab atas jemaatnya itu tidak konsen terhadap pelayanan pastoral, konseling. Ini ditandai kurang dipersiapkannya pemimpin komsel yang ditugaskannya untuk memimpin dan membimbing remaja dengan ilmu-ilmu konseling, sedangkan remaja sangat membutuhkan bimbingan atau pendampingan agar mereka tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas. Oleh karena itu, setiap pemimpin komsel ya kurang memahami tentang pengertian konseling, khususnya konseling Kristen, sehingga pemimpin komsel tidak memberikan pemahaman yang benar dan membimbing dengan maksimal remaja Kristen. Ya, sebab itu sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita membekali diri untuk menjadi konselor yang benar-benar bertanggung jawab di hadapan Tuhan, dan juga mengajak setiap pemimpin komsel untuk memahami dengan benar bagaimana cara membimbing remaja Kristen secara maksimal. Yang kedua, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pemimpin komsel atau konselor dalam memberikan pembimbingan dan perhatian kepada remaja itu mengakibatkan remaja terpengaruh oleh ajakan teman dan lingkungan sekitar, sehingga mereka pergi dan menikmati pergaulan bebas. Yang ketiga, konselor atau pemimpin komsel belum mempersiapkan model pastoral konseling atau bahan-bahan pembimbingan yang cocok dan sesuai untuk digunakan dalam pembimbingan agar dapat dipahami dan diterima oleh remaja, sehingga mereka mampu dalam menghadapi pergaulan bebas. Inilah yang bisa saya sampaikan kelompok 3. Saya Yohanes Budi Karuniawan dan Pak Anton. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih, tepuk tangan semua. Tuhan memberkati. Bagus sekali.